Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nazal Salsabila. Saya dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan mempraktekkan komunikasi terapeutik tentang mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Mbak. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Jihan Nazal Salsabila. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Tujuan saya datang ke sini untuk memberikan sosialisasi tentang cara pencegahan virus corona. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Jini. Oh, Mbak Jini. Ya, Mbak Jini, sebelumnya saya mau tanya, Mbak Jini udah tahu virus corona itu apa? Virus corona tuh yang dari Cina Wuhan itu ya Mbak, yang katanya disebabkan dari hewan kelelawar dan hewan buas lainnya, dan itu katanya mengganggu dari pernapasan. Iya benar banget Mbak Jini. Jadi kan pertama kali coronavirus itu kan di Wuhan, Cina ya Mbak ya. Terus habis itu kan mengganggu pernafasan. Nah, terus habis itu jadi banyak orang yang kena ya Mbak ya, sampai seluruh dunia pun sampai kena ya. Terus sekarang dijadikan pandemi. Nah sebelumnya, terus ini penularannya Mbak Jini tahu belum penularannya itu dari apa? Bisa lewat apa aja? Yang saya tahu dari udara katanya. Oh iya, kan ini ada di sini ya, penularan dari droplet. Nah itu percikan, batuk atau bersin. Jadi kalau misalnya ada orang di sekitar Mbak Jini terus bersin atau batuk, itu kan pada keluar air ludahnya. Nah itu kalau misalnya terkena Mbak Jini, terkena tangannya, apa terkena bajunya, itu otomatis Mbak Jini juga sudah terkontaminasi. Nah, dari percikan batuk dan bersin ini, itu tuh bisa terinfeksi. Terus habis itu ada etika batuk dan bersinnya Mbak Jini. Etika batuk dan bersin maksudnya gimana? Etika batuk dan bersin itu kayak etika batuk dan bersin yang baik itu bisa pakai siku. Jadi waktu bersin atau batuk Mbak Jini kayak gini, terus bisa bersin atau batuk seperti itu. Kenapa di lengan? Karena di lengan itu kemungkinan untuk disentuh-sentuh itu kecil. Kalau misalnya kalau di telapak tangan Mbak Jini bersin atau batuk, terus pegang meja gitu, nah itu udah termasuk terkontaminasi. Terus kalau misalnya mau pakai tisu, itu juga bisa pakai tisu di bersin atau batuk, terus habis itu langsung dibuang Mbak Jini. Nah, terus ini ada lagi kontak langsung, itu kayak berjabat tangan, berpelukan, bersentuhan. Nah itu tuh bisa karena kan kalau udara, Mbak Jini ngomong tanpa memakai masker, atau Mbak Jini ada lawan bicara yang ngomong tanpa memakai masker, itu bisa terkontaminasi. Mbak Jini jabat tangan, pelukan itu. Terus habis itu menyentuh benda yang terkontaminasi, itu misalnya handle pintu sok dipakai banyak orang ya Mbak ya. Terus habis itu cara mencegahnya, kita kan sok buka pintu dengan bahu didorong seperti itu Mbak Jini. Sebelumnya ada yang mau ditanyain tentang penularannya? Mungkin udah cukup jelas ya. Kalau gejala-gejala dari virus corona itu apa aja sih Mbak? Oh, kalau gejalanya itu ada batuk dan pilek, demam, lemah dan lesu, gangguan pernafasan, sama sakit tenggorokan. Nah, sekarang kan banyak orang ya kalau dikit-dikit demam, batuk, pilek, terus sakit tenggorokan itu malah pada khawatir ya Mbak ya. Ya kayak gitu. Nah, sebaiknya itu langsung diperiksakan biar tahu itu tuh termasuk COVID apa enggak. Itu kan sok ada kayak parno doang, terus habis itu aku kena enggak ya kayak gitu ya Mbak. Terus kalau semisalnya ya kayak takut, itu Mbak Jini bisa bisa karantina mandiri dulu di rumah selama 14 hari, baru Mbak Jini periksa nggak apa-apa. Kalau mau langsung periksa juga boleh aja kayak gitu Mbak Jini. Terus habis itu ada pencegahannya. Nah pencegahannya itu ada satu, membersihkan tangan. Nah ini kan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Dapat pula menggunakan hand sanitizer apabila tidak ada air.
tapi lebih baiknya itu pakai air mengalir, karena kalau misalnya ada kuman yang di tangan itu bisa langsung mengalir ke airnya itu. Kalau iya, terus kalau mau pakai hand sanitizer itu minimal alkoholnya 70%, kayak gitu. Terus ada 6 langkah cuci tangan itu loh Mbak Jini udah tahu belum? Gimana Mbak? Coba dicontohin. Oh ya, ini kan 1. Oh iya, telapak tangan dulu. Ya, terus 2. Sela-sela. Ya, terus gantian. Terus sini sela-sela 3. Terus 4. Ya. Terus gantian. Terus 5, ini di sela-sela ibu jari. Gantian lagi. 6, terus di ujung kuku. Ujung kuku juga ya. Ya kayak gitu. Itu Gitu ya. udah termasuk 6 langkah cuci tangan yang bener Mbak, kan biasanya pakai itu. Terus yang kedua ada memakai masker untuk menutup hidung dan mulut. Ya seperti kita ini kan udah pakai nganu ya, berarti udah mematuhi protokol kesehatan yang ada. Terus 3 itu ada menjaga jarak antar sesama untuk menghindari kontaminasi. Nah itu kalau setahunya Mbak Jini, kalau jaga jarak itu minimal berapa? 1 meter atau 1,5 meter ya? Iya, berarti untuk menghindari kontak langsung ya Mbak ya. Iya. Kalau misalnya ngomong terus bersin gitu kan, kalau misalnya mau ada ludahnya yang jatuh itu kan nggak langsung ke kita, langsung turun ke bawah gitu. Terus ada menjaga imun dengan mengonsumsi makanan sehat, bisa makanan sehat, bisa minum vitamin juga. Terus sama itu kan pemerintah sekarang juga ada protokol kesehatan ya Mbak ya, yang 3M itu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tadi sudah disampaikan. Terus di sini Mbak Jini ada yang mau ditanyain? Kan sekarang kita lagi pandemi dan disuruh di rumah aja. Nah itu cara kita untuk menjaga kesehatan atau terhindar dari virus corona tuh caranya gimana aja? Kalau di rumah biasanya ini ada makanan dengan gizi yang seimbang. Nah itu banyak banget ya Mbak manfaatnya juga. Terus rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Kalau olahraga pun kalau bisa itu menghindari yang rame-rame. Jadi kayak misalnya di komplek aja, jangan yang di pusat kesehatan gitu loh Mbak. Ya, workout gitu ya. Ya, itu bisa juga di rumah workout. Terus jaga kebersihan lingkungan, itu sangat penting banget. Kalau lingkungan bersih pun kita juga terhindar dari penyakit apapun ya Mbak ya. Terus tidak merokok itu kan juga ganggu pernapasan gitu ya. Malah nanti kalau udah merokok paru-parunya jelek, malah kena COVID kan. Cuci tangan pakai sabun ya yang tadi itu. Terus gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan tangan atas bagian dalam yang tadi sikut ya. Terus pakai masker itu juga ada ketentuannya Mbak Jini. Jadi kalau ketentuannya itu pakai masker medis yang 3 ply atau 3 lapis. Minimal digunakan itu selama 4 jam. Jadi kalau kita udah pakai masker selama lebih dari 4 jam itu harus diganti. Dan kalau maskernya yang kayak kita pakai ini, itu kalau mau buang itu harus digunting dulu supaya tidak digunakan kembali. Terus kalau yang masker kain, nah itu sama 4 jam dan 3 lapis. Itu kalau udah harus dicuci, direndam dengan air sabun seperti itu Mbak Jini. Terus minum air mineral 8 gelas per hari itu udah biasa ya bagi kita kalau harus minum air putih. Terus makan makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menular. Yang kayak di Cina itu kan katanya kelelawar gitu ya Mbak ya, kan itu juga kayak daging buas gitu ya. Bahan makmanya tuh nggak mateng gitu loh. Jadi sekarang harus memasak makanan yang benar, yang sampai matang tuh. Terus ini bila demam dan sesak nafas segera ke fasilitas kesehatan kayak tadi itu Mbak. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Terus di sana tuh biasanya ditanyain
selama sakit ini udah pergi kemana aja. Kalau misalnya Mbak Jini ditanya kayak gitu, terus Mbak Jini habis dari luar kota, itu nggak apa-apa. Mbak Jini bilang aja kalau habis dari luar kota, nanti tenaga kesehatan akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk Mbak Jini, seperti itu. Terus ada jangan lupa berdoa. Kalau berdoa itu mesti tetap itu ya Mbak ya, tetap kita lakukan. Mungkin itu aja. Kalau ada yang ditanyakan Mbak Jini? Kan sekarang pandemi ini sekolah dari TK, SD, SMP sampai SMA bahkan kuliah juga daring ya, cuman di rumah aja. Kan pastinya ada rasa kangen di sekolah. Nah itu kalau misal tiba-tiba pemerintah mengadakan luring atau pembelajaran tatap muka, nah itu apa aja sih yang harus kita terapkan di saat kita di sekolah itu? Kalau menurut saya ya Mbak, yang penting mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah itu sudah insya Allah aman Mbak. Yang tadi menjaga jarak, mencuci tangan, sama memakai masker seperti itu. Kalau misalnya habis pulang sekolah apa habis pulang dari rumah, itu diusahakan ke rumah itu harus sudah cuci tangan dulu. Dan selama di luar itu hindari memegang mulut, hidung, dan mata. Karena itu misalnya virus masuk tuh mudah banget gitu loh Mbak, kalau lewat mulut, hidung, sama mata seperti itu. Yang penting protokol kesehatannya aja sih Mbak kalau menurut saya. Seperti itu Mbak Jini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin udah cukup jelas banget ya. Terima kasih juga atas ini informasinya dari Mbak Jihan yang udah sampaikan ke saya. Iya, sama-sama Mbak. Kalau misalnya Mbak Jini mau ada yang ditanyain lagi, Mbak Jini bisa menghubungi saya di nomor ini ya Mbak. Nanti kertasnya ini dibawa Mbak Jini aja. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Jini karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan sosialisasi kepada Mbak Jini. Semoga Mbak Jini selalu sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan ya Mbak Jini. Ya, kembali juga ke Mbak Jihan, semoga selalu sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Ya, amin Mbak Jini. Terima kasih ya Mbak Jini. Ya, makasih kembali Mbak Jihan. Assalamualaikum. Salam.